Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara sekalian? Masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa kembali dengan saya di sini, Rafika Andari. Masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tetap semangat, belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube dan follow Instagram saya ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik yaitu gelombang bunyi. Topik ini adalah pembahasan selanjutnya dari getaran dan gelombang. Oke, baik, kita mulai saja yaitu mengenai bunyi. Bunyi timbul karena adanya sumber yang bergetar dan getarannya merambat. Itulah yang disebut dengan gelombang. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanis yang dapat merambat melalui berbagai medium, baik padat, cair, dan udara. Gelombang bunyi juga merambat dalam bentuk gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Gelombang yang arah getar dan arah lambatnya sama atau searah. Seperti pada getaran geputala, ini sebagai sumber bunyi akan dirambatkan melalui udara dan bisa terdengar oleh telinga kita. Ya. Kemudian apa syarat terdengarnya bunyi? Yang pertama harus ada sumber bunyi, kemudian medium atau perantaranya, kemudian telinga atau alat pendengar, dan getaran itu harus frekuensi tertentu yaitu 20 sampai 20.000 Hz karena ini yang bisa didengar manusia ya. Ingat, apa saja macam-macam frekuensi berdasarkan macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Ada yang disebut dengan infrasonik, bunyi yang frekuensinya kurang atau kecil dari 20 Hz. Siapa yang bisa mendengar ini? Mendengar ini adalah makhluk hidup yang kecil, jangkrik, semut, dan lainnya. Kemudian audiosonik atau sonik saja ya. Inilah yang bisa didengar oleh manusia, frekuensinya 20 hingga 20.000 Hz. Kemudian ultrasonik, ini frekuensi yang lebih dari 20.000 Hz. Ini dapat didengar oleh kelawar, lumba-lumba, anjing, serta kucing. Ya, jadi kita punya keterbatasan juga ya dalam mendengar. Baik, kita akan membahas mengenai efek Doppler ya. Efek Doppler itu terjadi saat terdapat gerak relatif antara sumber dan pengamat. Jadi efek Doppler terjadi perubahan frekuensi, bisa dia bertambah atau berkurang yang disebabkan oleh gerak dari sumber dan atau detektor atau pengamat. Berarti nanti bisa salah satunya bergerak atau kedua-duanya saling bergerak. Jadi untuk pembahasan selanjutnya, lajunya diukur relatif terhadap udara. Medium tempat penjelarannya adalah udara, seperti itu. Oke, kita coba yang pertama mengenai pendengar yang bergerak dan sumber diam. Jadi jika pendengar bergerak sumbernya diam, frekuensi pendengar itu akan sama dengan persamaan ini. V ditambah Vp dibagi V dikali Fs. Jadi nanti kalau sumbernya diam berarti Vs-nya 0 ya. Vs-nya 0. Ya, jadi kalau pendengarnya bergerak, sumbernya diam berarti Vs-nya ini 0. Vs-nya 0. Di V itu adalah cepat rambat bunyi di udara, nilainya 340 meter per second. Jadi secara umum persamaannya seperti ini. V ditambah Vp dibagi V dikali Fs. Jadi ada frekuensi sumber, frekuensi pendengar. Ya. Jadi persamaannya sebenarnya di bawah ini ada Vs-nya di sini. Karena dia diam, sumbernya diam, berarti Vs-nya 0. Jadi dia ada dua geraknya, bisa dia mendekati nanti ditambah. Kemudian kalau menjauhi sumber dia dikurang, seperti itu. Ingat ya, untuk yang penyebutnya ini tidak ada Vs-nya karena dia diam, sumbernya diam, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kedua, pendengarnya bergerak, detektornya yang diam. Ya. Oke, di sini ada kesalahan yang pendengar detektor itu sama. Ini pendengarnya bergerak berarti sumber yang diam.
Ya maaf, berarti di sini artinya sumber yang bergerak ya, pendengar diam. Ya, jadi kalau sumbernya bergerak, berarti pendengarnya diam ya, berarti VP-nya yang 0 sekarang. Jadi di sini persamaannya V saja di sini, tidak ada VP-nya, kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi ada VP di sini karena pendengarnya diam. Sumbernya diam. Kalau sekarang pendengarnya diam. Ya, jadi secara umum persamaannya ini, jadi ada dua geraknya. Kalau mendekati pendengar dikurang, kalau menjauhi pendengar ditambah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi secara umum bisa kita simpulkan. Ya, baik dia saling mendekati atau menjauhi nanti. Jadi kalau dia sama-sama bergerak, tidak ada yang 0 berarti kan. Jadi contoh persamaan ini, coba geraknya saling mendekat. Misalnya pendengar mendekati atau saling berpapasan gitu ya. Mobil berpapasan. Berarti FP-nya sama dengan ya kali Fs nanti di sini. Kalau dia berpapasan, berarti saling mendekati ya. Kalau yang di atas berarti ditambah VP, yang di bawah kalau mendekati dikurang Vs. Ini kalau saling mendekati. Ya, seperti kita berpapasan dengan mobil lain yang membunyikan sirine atau klakson, gitu ya. Seperti ini contohnya. Atau untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal ya. Contoh soalnya yang pertama ini, sebuah mobil dengan kecepatan 30 meter per sekon mengejar sebuah kereta. Berarti ada dua di sini. Ada mobil, ada kereta. Yang sedang membunyikan peluit. Berarti kereta ini sebagai sumber dan mobil ini sebagai pendengar. Dengan frekuensi 1065 Hz, jika kereta berjalan dengan kecepatan 15 meter per sekon, hitung frekuensi yang didengar oleh mobil. Berarti di sini ada kecepatan pendengar VP. Kemudian frekuensi sumber 1065 dan ini frekuensi kecepatan sumber. Berarti dia apa ini di sini geraknya? Mobil berjalan ya mendekati kereta ya. Berarti keretanya di depan. Kita gambarkan ya. Sini kereta, sini mobil. Geraknya ke sini, ini ke sini kan. Ini sumber, ini pendengar. Berarti pendengar mendekati sumber dan sumber menjauhi pendengar. Ingat persamaan tadi ya, pendengar mendekati sumber, sumber menjauhi pendengar, seperti itu. Berarti VP sama dengan PS gitu ya. Berarti ini pendengar mendekati sumber, berarti V ditambah VP. Karena sumber menjauhi pendengar, berarti ditambah juga, ditambah VS. Ya, kita masukkan angkanya. Ingat, V itu nilainya 340 meter per sekon. Ini 340 tambah dengan 30 bagi 340 ditambah dengan 15 kali 10 5. Berapa ini? 370 dibagi 355 kali 1000. Coba kita hitung berapa. Silakan dihitung dengan kalkulatornya. Ya, sudah. Ya, dapatlah di sini frekuensinya 1110 Hz, seperti itu. Berarti bunyinya didengarnya lebih besar ya, karena dia mendekati ya. Pendengar itu berusaha mendekati sumber, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Ya, silakan dipahami
contoh ini. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Dua buah mobil berpapasan. Nah, ini udah jelas nih, berpapasan. Yang satu membunyikan klakson, berarti ini frekuensi sumber. Itu frekuensi yang didengar mobil lainnya sebelum dan sesudah berpapasan. Nah, kelajuannya sama. Sebelum berpapasan berarti saling mendekati. Kita buatkan sebelum berpapasan ya. Jadi dia saling mendekati. P sama dengan, kalau mendekati ini ditambah ya. Kalau ini dikurang. Ya. Kalau setelah berpapasan artinya apa? Berarti dia saling menjauhi. Saling menjauhi berarti persamaannya ini dikurang, ini ditambah seperti itu. Ya. Nanti bisa saudara hitung. Di sini kita selesaikan 340 ditambah. Mana yang VP? Oh ya sama ya, kelajuannya sama, 14 dibagi 340 dikurang 14 gitu ya, kali dengan 640. Ya berarti ini jadi 354 dibagi apa nih? 3 berapa? 326 dikali dengan 640. Ya. Begitu juga dengan ini, berarti 340 dikurang 14 dibagi 340 ditambah 14 kali 640. Berarti ini kebalikannya ya, 326 dibagi dengan 354 dikali dengan 640. Oke, silakan dihitung menggunakan kalkulatornya. Ya, sudah. Yang berapa? Kalau yang di atas sebelum berpapasan kita peroleh 694,96 Hz. Ya. Kalau yang setelah berpapasan berarti kita hitung lagi 589,37 Hz. Ya. Jadi kalau dia berpapasan, ternyata frekuensinya lebih besar, 694. Kalau setelah berpapasan frekuensinya lebih kecil ya, saling menjauhi berarti. Oke, seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke. Baik, itulah pembahasan kita untuk gelombang bunyi. Jika ada pertanyaan disilakan melalui WhatsApp grup kelas masing-masing atau langsung japri ke WA saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.